pelajaran-pelajaran harian yang sepatutnya atau seyogianya seorang muslim atau muslimah mengetahuinya. Baik, kita sekarang akan sama-sama membacakan judul yang baru pada pertemuan hari ini, yaitu tentang sholatut tatawwu', ya, sholat sunnah, tentang sholat sunnah. Di sini beliau penulis membawakan dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Aku pernah bermalam atau menginap bersama Rasulullah. Aku pernah bermalam di suatu tempat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pun mendatangkan kepadanya, atau aku pun memberikan kepadanya, kepada Nabi SAW, biwadu'ihi, yaitu media untuk berwudu. Aku pun memberikan, ya, sarana untuk berwudu Nabi, dan juga aku mendatangkan apa yang dibutuhkan oleh Nabi. Faqala li, kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, sal. Nabi SAW berkata kepadaku, ini Rabi'ah, kepada Rabi'ah. Kata Nabi SAW, sal, mintalah. Ya, mintalah. Artinya mohonlah. Maka Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau ketika disuruh oleh Nabi SAW untuk meminta apa yang diinginkan, maka beliau pun menjawab, as'aluka murafaqah as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku hanya meminta bisa bersamamu di surga. Ya, jadi Rabi'ah bin Ka'ab ini ketika diperintahkan oleh Nabi untuk meminta apa yang kamu inginkan, maka Rabi'ah menjawab, aku hanya meminta agar aku bisa bersamamu di surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya kembali. Nabi mengatakan, awal ghairu dzalik, ada enggak selain daripada itu? Ya, ada enggak permintaanmu selain itu? Maka Rabi'ah kembali menjawab, wazaka, aku hanya itu saja. Aku meminta hanya itu saja. Qala, kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata, fa'anni ala nafsika bikasratis sujud, akhrajahu Muslim. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu bantu aku ya atas dirimu agar engkau memperbanyak sujud. Artinya agar engkau memperbanyak sholat sunnah. Ya. Kemudian teman-teman barakallahu fikum, kemudian selanjutnya kata penulis, istihbabu ja'liha fil bait. Ya. Bahwasannya sholat sunnah itu disunahkan dilakukannya di rumah. Jadi sholat sunnah itu sebaiknya memang dilakukan dia di rumah. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di sini Abdullah bin Umar, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhizuha qubura, akhrajahu al-Bukhari.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, jadikanlah rumah-rumah kalian ini, ya jadikanlah rumah-rumah kalian ini dipenuhi dengan sholat-sholat sunnah kalian. Ya, jadikanlah rumah-rumah kalian dipenuhi dengan sholat-sholat sunnah kalian. Wala tattakhidhuha qubura, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai tempat kuburan. Ya, sebagaimana kita maklumi bahwa kuburan biasanya sepi. Ya, tidak ada ibadah di situ. Karena kan ibadah di kuburan tidak boleh. Sebagaimana pembahasan pada hari kemarin bahwa tempat yang dilarang untuk melakukan ibadah, baik itu sholat, berdoa, ataupun yang lainnya, adalah di kuburan. Ya. Artinya meminta di kuburan. Ini tidak boleh. Ya. Maka kata Nabi, janganlah engkau jadikan rumah-rumah kalian ini ya sebagai kuburan. Hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Jadi sholat sunnah itu lebih utamanya dan disunahkannya adalah dikerjakan di rumah. Selanjutnya penulis membawakan hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya Zaid berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah, muttafaqun alaih. Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menuturkan bahwa sebaik-baiknya salatnya seseorang itu, ya sebaik-baiknya salat seseorang itu dikerjakan di rumahnya. Ya, illal maktubah, kecuali salat wajib. Kecuali salat wajib. Baik. Hadisnya hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadisnya sahih. Kemudian barakallahu fikum ikhwani, selanjutnya penjelasan secara singkat yang dituliskan oleh penulis bahwa salat itu khairu maudhu'in. Ya, as-salatu khairu maudhu'in. Bahwasanya salat ini merupakan sebaik-baiknya pembahasan. Sebaik-baiknya perhatian yang harus yang seyogianya seorang muslim atau muslimah memperhatikannya. Kenapa demikian? Wahia min khairi ma yataqarrabu bil 'abdi ila rabbih. Kenapa demikian? Bahwasannya salat ini merupakan sebaik-baiknya yang semestinya seyogianya seorang muslim itu perhatian terhadapnya, dikarenakan salat ini merupakan di antara sebaik-baiknya ibadah yang seorang hamba dengan ibadah tersebut dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ibadah ini kenapa disebut sebaik-baiknya yang harus diperhatikan, seyogianya diperhatikan oleh seorang muslim? Karena salat ini merupakan sarana ibadah ya bagi seorang hamba yang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan bahwa memperbanyak dari melakukan sholat, ya, memperbanyak dari melakukan sholat sunnah, ya sholat sunnah, banyak sholat sunnah. Ya ada sholat duha, sholat yang dikerjakan pada waktu duha, ya kemudian sholat rawatib, ya sholat yang dikerjakan dia qobliyah ba'diyah setelah sholat wajib, sholat tahajud, ya, dan juga sholat yang lain, sholat mutlak, sholat sunnah yang dia tidak terikat dengan sesuatu yang penting, sholat sunnah, ya sholat mutlak namanya. Selama sholat tersebut tidak dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang atau di tempat-tempat yang terlarang. Maka kata penulis di sini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan bahwa ya banyak dalam melakukan sholat sunnah itu bisa menjadikan suatu sebab masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amaru an yaj'ala ar-rajulu min salatihi an-nafilah fi baitihi, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seseorang dari dia melakukan salatnya itu, ya melakukan salat sunnahnya itu
itu dilakukan di rumahnya. Ya, dilakukan di rumahnya. Salat tahajud terutama ya, salat tahajud, ya, salat qiyamul lail. Ya, kenapa demikian? Lima fi dzalik min ikhfa'il amal. Ya, dikarenakan melakukan salat sunnah seseorang itu di rumahnya itu bisa membuat agar amalan tersebut tersembunyi. Ya. Jadi kadang kita kadang orang yang sholat di rumah itu ya orang lain tidak tahu apakah dia sholat sunat atau tidak karena rumahnya rumah sendiri. Tidak banyak orang mengetahui. Makanya kata penulis sini, kenapa sholat sunnah ya sholat nafilah itu sholat sunnah itu dikerjakan di rumah lebih baik, lebih sunnah, lebih kepada keutamaan. Kenapa dia dikerjakan di rumah itu lebih baik dibandingkan di masjid dalam sholat sunnah tersebut? Dikarenakan melakukan sholat sunnah di rumah itu dia bisa untuk menyembunyikan amalan seorang hamba. Ya. Wa ta'limi ahlul bait, dan juga yang kedua bisa menjadikan pendidikan, pengajaran kepada orang-orang yang ada di rumah. Ya, pengajaran kepada orang-orang yang ada di rumah kita, wa ta'widihim 'alaiha, dan juga bisa menjadikan pembiasaan untuk orang-orang yang di rumah kita dari mengerjakan salat-salat sunnah. Ini diantara pembahasan tentang salat sunnah. Ya, kalau sekiranya salat sunnah misalkan ya salat sunnah rawatib, masjidnya dekat dengan rumah. Ya, salat sunnah rawatib itu salat sunnah yang dilakukan setelah salat fardu seperti qobliyah dan ba'diyah. Sekarang qobliyah subuh 2 rakaat. Kalau sekiranya dia dekat rumahnya dengan masjid, ya qobliyahnya boleh di rumah. Kalau misalkan sekiranya masjidnya jauh, ya di masjid. Karena kalau sekiranya dia sholat di masjid, qobliyahnya akan tertinggal sholat berjamaahnya. Ya dilihat kondisi, tapi sebaik-baik sholat itu di rumah, sebaik-baik sholat sunnah di rumah. Ya, kemudian sholat qobliyah zuhur. Nah, sholat qobliyah zuhur, kalau sekiranya dikerjakan di rumah itu akan lama ke masjidnya dan tertinggal sholat berjamaahnya, ya sholat qobliyahnya di masjid. Ya, sholat qobliyah zuhurnya. Kemudian ba'diyah, kalau ba'diyah mungkin memungkinkan untuk di rumah. Tetapi misalkan kalau di rumah itu dia banyak pekerjaan itu ini ya, akhirnya dia akan tidak terkonsentrasikan dalam melakukan sholat ba'diyah zuhurnya, tidak mengapa pula dia kerjakan di masjid. Ya. Kemudian ba'diyah maghrib memungkinkan tidak untuk di rumah. Kalau kita tidak memungkinkan, tidak mengapa di masjid. Kemudian ba'da asar juga ya, ba'diyah isya, kalau asar nggak ada. Ba'diyah asar nggak ada. Ba'diyah isya ya, ba'diyah isya misalkan sholat sunnahnya dilihat memungkinkan tidak untuk di rumah. Nah, adapun sholat-sholat seperti yang lainnya, tahajud, duha, ya mungkin bisa dilakukan di rumah. Dan itu lebih baik. Kemudian barakallahu fikum, pelajaran yang bisa diambil ada hadis-hadis yang disampaikan tadi di atas. Yang pertama adalah keutamaan sholat sunnah. Ya, keutamaan sholat sunnah. Bahwa banyak melakukan sholat sunnah ini bisa menjadikan sebab masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di antara salah satu kebiasaan para salaf, di antaranya Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari, beliau di dalam menulis hadis-hadis yang pernah saya baca, beliau itu sebelum melaksanakan penulisan hadis, beliau melakukan sholat dulu. Ya, kebiasaan beliau itu melakukan sholat dulu sebelum beliau melanjutkan menulis hadis. Imam Bukhari. Dan juga para ulama-ulama yang lainnya. Ya, ketika beliau ingin menyelesaikan suatu masalah ataupun suatu kegiatan penulisan ataupun apa saja, beliau mulai dengan sholat dulu.
Ini juga terdapat dari antara para salafun as-salih. Begitu pula Nabi SAW. Beliau ketika mendapatkan masalah, beliau sholat dulu. Nah ini menunjukkan bahwasannya sholat sunnah ya itu apabila selalu dikerjakan atau banyak dilakukan, maka akan menjadikan sebab masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah annal afdhala an takuna nawafil fil bait. Bahwasannya salat sunnah itu lebih utamanya dikerjakan di rumah. Baik, kemudian berikutnya selanjutnya adalah judulnya tentang salat witir. Al-witru. Ya, al-witru salat witir. Di sini penulis membawakan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu akhir salatikum bil laili witran muttafaqun alaih." Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, hendaklah engkau jadikan akhir salat kalian itu di malam hari dengan salat witir. Jadi jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu dengan salat witir. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yaitu hadis dari Abdullah bin Umar sama radhiyallahu anhu. Bahwasanya ada seseorang dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang ini bertanya kepada Nabi SAW tentang apa? Tentang salat malam. Maka ketika Nabi SAW mendengar pertanyaan orang tersebut yang dia bertanya tentang salat malam, tentang salat sunnah, tahajud atau qiyamul lail ini, maka Nabi SAW menjawab, salatul laili masna, bahwa salat malam itu, yakni qiyamul lail, itu dikerjakan dengan cara 2 rakaat. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khasya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla, muttafaqun alaih. Dan apabila salah seorang dari kalian ini khawatir akan tibanya salat subuh, artinya dia mungkin salat tahajudnya, qiyamul lailnya sudah mau berdekatan dengan salat subuh, maka cukup bagi dia untuk salat sunnah witir saja dengan 1 rakaat. Itu paling minimal. Dia melakukan salat sunnah witir 1 rakaat. Maqad shalla, maqad shalla artinya selama dia bisa dia melakukan minimal itu 1 rakaat untuk witir yang dia cukupkan. Nah, misalkan kalau sekiranya kita telat bangun misalkan maka minimal salat witir. Nah, kemudian waktuhu. Penulis membawakan lagi penjelasan tentang waktunya salat witir. Di sini penulis membawakan hadis dari Ummul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, min kulli laili awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa intaha witruhu ila sahri. Kata Aisyah, beliau Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia mengkabarkan bahwa di setiap malamnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan witir. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah beliau meninggalkan witir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya beliau belum pernah meninggalkan salat witir. Sebagaimana yang dikabarkan kepada kita dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah mengatakan, di setiap malamnya itu, artinya setiap hari di malam harinya, Nabi itu senantiasa melakukan witir, nggak pernah terlewatkan. Wantaha witruhu ila sahar, dan yang mana salat witirnya beliau kerjakan itu sampai mau mendekati subuh, sampai mau mendekati sahur, waktu sahur, artinya waktu subuh.
Ini yang dilakukan Nabi SAW setiap harinya. Nah, kemudian hadis selanjutnya dalilnya dari Jabir. Jabir radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man khafa alla yakuma man au min akhiril laili falyutir awwalahu wa man tama'a ay yakuma akhirahu falyutir akhiral laili fa inna salata akhiril lail masyhudatun wa dzalika afdalu akhrajahu Muslim." Ya, sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia khawatir, ya, dia khawatir tidak khawatir tidak bangun malam. Dia khawatir tidak bangun malam. Ya, dia khawatir tidak bangun malam. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, fal yutir awalahu, maka boleh baginya untuk sholat witir di awal malam. Misalkan dia setelah sholat isya, kemudian dia melakukan sholat sunnah ba'diyahnya, ya, sholat sunnah ratibah, sholat sunnah setelah isyanya. Kemudian karena mungkin lelah atau apa, dia khawatir sholat tahajudnya atau qiyamul lailnya dengan witirnya itu akan kebablasan, maka boleh bagi dia untuk sholat witir. Ya, sholat witir itu di awal malam. Boleh dia kerjakan 3 rakaat, boleh dikerjakan 5 rakaat, boleh dikerjakan 7 rakaat, boleh dikerjakan 9 rakaat, boleh dikerjakan 11 rakaat. Ya, di awal malam. Nah, kemudian wa man tama'a yakuma akhirahu, barang siapa yang dia yakin, ya, bahwa dia mampu nanti bangun di akhir malam. Dia yakin. Makanya biasanya orang tuh, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Apa? Yaitu dia terkadang atau terbiasa bangun misalkan jam 3:30. Ini subhanallah suatu anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika dia Allah biasakan bangun misalkan malamnya itu 3:30, jam 3. Itu sudah terbiasa dengan sendirinya. Ya. Maka ini merupakan anugerah bagi orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk bangun malam. Nah, ketika sudah bangun malam seperti itu, bagaimana ya kita lakukan sholat? Ya, sholat witir, apakah 3 rakaat, apakah 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Ya, sampai mau datangnya sholat subuh misalkan. Ya. Nah, kalau sekiranya orang ini dia percaya, yakin bahwa nanti malam dia akan terbangun, fal yutir akhiral lail, maka hendaklah dia melakukan sholat witir itu di akhir malam. Di akhir malam. Ya, sebagai penutup sholat. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna salata akhiril lail masyhudatun. Dikarenakan salat yang dikerjakan pada akhir malam itu masyhudah, disaksikan. Ya, disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh, ya, Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya, wa dzalika afdal, dan salat tahajud atau qiyamul lail atau salat witir yang dikerjakan dia di akhir malam itu lebih utama. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya penjelasan dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi, penulis beliau menjelaskan secara singkat, hafizahullah taala, minas sunani allati sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa yanbaghi lil muslim alla yuhmilaha. Nah, minas sunan,
termasuk di antara sunnah-sunnah, termasuk di antara sunnah-sunnah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Dari semua itu, maka seyogianya seorang muslim itu dia tidak mengabaikannya. Ya, dia tidak mengabaikannya. Ya, apa itu sunnatul witri? Ya, di antara salat sunat sunnah atau sunnah-sunnah yang dilakukan dalam ibadah, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukannya, yang seyogianya sepatutnya bagi seorang muslim dia tidak mengabaikan, ya, ibadah sunnah tersebut. Apa itu sunnatul witri? Yaitu melaksanakan salat sunnah witir. Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Bahkan, ya, Nabi melakukan salat witir tidak pernah beliau tinggalkan walaupun beliau dalam keadaan safar. Ya, ini menunjukkan sangat perhatiannya Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap salat sunnah itu. Ya. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa salat-salat sunnah seperti salat sunnah rawatib, ya, ketika kita sedang safar maka salat sunnah rawatib itu hilang, ya, karena ada ilatnya, ada sebabnya, safar. Tetapi untuk salat witir Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ini saking pentingnya, ya, dalam melakukan sholat sunnah witir. Nah, kemudian kata penulis penjelasannya, wa aqalluhu raq'atun yakhtamu bihal muslimu sholatahu fi yaumihi wa lailah. Iya. Dan yang paling minimalnya seorang muslim itu melakukan sholat witir adalah dia 1 rakaat saja. Itu minimal, batas minimal yang paling terkecil 1 rakaat saja yang dia kerjakan di setiap harinya untuk melakukan sholat sunnah witir. Ya. Ala kulli hal, sholat witir ini sangatlah penting bagi kita untuk diperhatikan, jangan diabaikan, karena memiliki keutamaan-keutamaan yang begitu besar terhadap sholat witir itu. Kemudian, wa yubda waktu min ba'di salat isya, dan salat witir ini bisa dilaksanakan atau awal bisa dilakukan itu dari setelah sholat isya, ya, dari setelah sholat isya itu bisa dilakukan. Ya. Kalau orang-orang terdahulu, para sahabat, sebagian daripada sahabat, mereka ada yang melakukan sholat tahajud itu dimulai daripada ba'da isya, ya, setelah melakukan sholat isya sampai subuh. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, saking mereka perhatian terhadap salat witir dan qiyamul lail. Selanjutnya, teman-teman, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi tentang salat witir. Yang pertama adalah istihbabu salatil witri. Bahwa salat witir ini sunnah. Artinya disunahkan melakukan salat witir. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau berkata di dalam masalah pembahasan sholat sunnah witir ini bahwa orang yang dia tidak pernah melakukan sholat witir, di sini tidak pernah melakukan sholat witir, Imam Ahmad memberikan sebuah komentar, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa persaksiannya itu diragukan. Ya, bahwa orang yang dia lalai atau mengabaikan terhadap sholat witir, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, bahwa persaksian orang tersebut, ya, persaksian syahadatnya itu diragukan.
ya persaksian syahadatnya itu diragukan, kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala rahimahullah, seperti itu. Ya. Jadi makanya penulis membawakan al-fawaid di sini, pelajaran yang bisa diambil daripada hadis-hadis yang kita bacakan tadi, disunnahkan melakukan sholat sunnah witir. Selanjutnya, annaha raq'atun 'alal aqall tuhtamu bis shalah. Bahwasanya sholat witir ini batas minimalnya adalah 1 rakaat, yang mana dia sebagai penutup sholat. Jadi batas minimalnya adalah 1 rakaat, dan dia yang mana dia ini sholat witir ini dia penutup, ya penutup sholat. Berikutnya pelajaran yang bisa kita bawa dari pagi ini itu anna waqtaha min ba'di salatil isya ila tulu'il fajri, bahwa waktu dalam melaksanakan sholat sunnah witir ini itu dimulai setelah sholat isya. Ya, sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Artinya sampai sholat subuh. Sampai sholat subuh. Wal afdalu an takuna akhiral lail, dan yang paling utama sholat sunnah witir itu dikerjakan pada akhir malam. Pada akhir malam. Ya, ini tentang pelajaran yang bisa kita dapatkan. Kemudian teman-teman barakallahu fikum, masih ada waktu. Di sini tema selanjutnya adalah termasuk di antara hukum-hukum sholat witir. Ya. Yang pertama, beliau membawakan penjelasan la witrani fil lailah. Ya, tidak ada dalam satu malam itu 2 witir. Artinya kalau sekiranya kita sudah melakukan sholat witir setelah sholat isya, maka nanti ketika bangun di malam hari tidak perlu kita melakukan sholat witir lagi. Ya, artinya sholat yang ganjil, ya. Tidak perlu kita melakukan sholat sunnah witir atau sholat yang ganjil. Ya, cukup baginya dia ketika misalkan sholat witirnya di awal malam, ya cukup bagi dia nanti malamnya dia kerjakan sholat sunnah saja 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, seperti itu, dan tidak ditutup dengan witir. Apa alasannya? Karena tidak boleh, tidak ada dalam satu malam itu 2 witir. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia bernama Talqi ibni Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la witrani fil lailah. Ya, Nabi SAW beliau bersabda tidak ada 2 witir dalam satu malam. Hadisnya dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian, tapi ya memang walaupun yang disampaikan tadi di atas bahwa salat witir itu dikerjakan sebaik yang paling utama, ya. Yang paling utama itu dia dilakukan di akhir malam. Di akhir malam. Tetapi kalau sekiranya kita tetapi yang paling baik itu salat witir dikerjakan di akhir malam. Nah, selanjutnya al-qunut fil witri, melakukan kunut pada salat witir. Melakukan kunut pada salat witir. Di sini penulis membawakan hadis dari Hasan bin Ali. Hasan putranya Ali radhiyallahu anhuma. Hasan berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku, kata Hasan, ya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku membacanya pula kalimat tersebut di dalam salat witir. Artinya kunut.
Apa itu bacaan kunutnya? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Mungkin pertanyaannya, mungkin teman-teman penasaran dan mungkin ada pertanyaan, apakah kunut ini setiap malam dilakukan? Apakah pada saat sekarang ini, ya bukan di bulan Ramadan, sholat witirnya dia dengan kunut? Ya boleh, tidak mengapa kita melakukan kunut, ya dalam sholat sunnah witir, tidak mengapa. Dan kunut itu dikerjakan pada akhir rakaat, ya, dan setelah ruku pada posisi i'tidal. Walaupun memang ada beberapa khilaf, ada yang mana kunut itu dilakukan sebelum ruku. Kunut itu dilakukan sebelum ruku, artinya sebelum dia ruku, ya sebelum dia ruku dia kunut dulu. Ada yang seperti itu. Tapi pada umumnya di kita ini melakukan kunut dalam sholat itu sebelum sujud, setelah ruku. Nah, kemudian bahwa kunut tadi ya bisa dilakukan oleh kita, tidak mesti di Ramadan saja, ya di tengah-tengah bulan Ramadan misalkan kan, ya biasanya kan seperti itu. Kunut di luar Ramadan ini boleh, silakan. Tidak mengapa. Dan ini bacaan kunut. Bacaan kunut yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada cucunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, doanya sebagaimana yang kita sering dengar, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qina syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Selanjutnya bacaan ketika di dalam salat witir, yaitu dari hadis Abdul Aziz, ya, dari Abdul Aziz bin Juraij rahimallah. Abdul Aziz bin Juraij rahimallah, beliau mengatakan, sa'alna Aisyah, kami pernah bertanya kepada istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bi ayyi syai'in kana yutiru Rasulullah SAW, dengan surat apakah Nabi ketika sholat witir, ya dengan bacaan apakah ketika Nabi dia di sholat witir. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana yaqra'u fil ula bisabbihisma rabbikal a'la. Adalah Nabi SAW, beliau membaca pada rakaat pertama di sholat witir itu dia dengan membaca surat sabbihisma rabbikal a'la, surat al-a'la. Dan pada rakaat yang kedua beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua. Dan pada rakaat yang ketiga beliau membaca qul huwallahu ahad wal ma'udzatain. Beliau membaca al-ikhlas, ya, dan al-ma'udzatain. Surat al-ma'udzatain itu yaitu al-falaq dan juga an-nas. Ya, jadi al-ikhlas, al-falaq, an-nas di rakaat yang ketiganya. Hadisnya dikeluarkan oleh Abu Daud dan juga Tirmidzi. Ya. Ada pertanyaan, apakah ya sholat witir itu, apakah ada pertanyaan ya, sholat witir itu dia bisa dikerjakan dengan apa tadi ini 3 rakaat langsung gitu ya, 3 rakaat. Nah, ini para ulama menjelaskan
bahwa sholat witir itu memang ada dua keadaan tata cara melakukannya. Kalau dia dikerjakan 3 rakaat, ada yang 3 rakaat langsung, 1 rakaat berarti dia 1 salam. Ya, ada yang seperti itu. Ya, ada yang dilakukan dia itu 2 rakaat salam kemudian ditambah dengan 1 rakaat salam. Dan itu semua kedua-duanya bisa dan memang ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Ada hadisnya. Nanti mungkin ada penjelasan terperinci tentang sholat witir tersebut. Mudah-mudahan. Ya. Ya gitu ya. Jadi sholat witirnya apakah boleh dikerjakan dengan dia tiga rakaat langsung 1 kali salam, atau dia dikerjakan ya 2 rakaat kedua salam kemudian ya 3 rakaat itu dikerjakan dengan cara di rakaat kedua salam kemudian ditambah 1 rakaat salam. Ya. Nah ini kedua-duanya bisa kita lakukan. Kedua-duanya bisa kita lakukan. Nah, memang di situ para ulama mereka ya silang pendapat. Tapi kalau kita lihat dari hadis Ibnu Umar ya, di hadis Ibnu Umar yang mana beliau mengatakan sholatul lail masna masna, yang sebagaimana hadis tadi sebutkan ya bahwasanya sholat lail itu dia dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, jadi kalau hadis Ibnu Umar 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru 1. Kalau melihat daripada konteks teks ya, konteks hadis yang dilakukan oleh yang dikabarkan dibawakan oleh Abdul Umar dari hadis Nabi SAW. Ya. Seperti itu ya. Ala kulihat bahwa sholat witir itu ya bisa dikerjakan dengan 3 rakaat sekali salam dan juga ya dikerjakan ya dengan rakaat kedua dia salam dan ditambah lagi 1 rakaat dia salam. Ya, seperti itu. Iya. Ini dua-duanya bisa dilakukan. Di hadis yang tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat witir 3 rakaat dengan sekali salam, memang ada riwayatnya ya dari hadis siapa? Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mana beliau ya Aisyah ini mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam yutiru bi salasin la yaq'adu illa fi akhirihinna. Ya, Aisyah mengatakan adalah Nabi SAW beliau witir ya salat witir itu dengan 3 rakaat yang mana beliau tidak duduk kecuali beliau duduk di akhir dari rakaat tersebut. Artinya rakaat terakhir dia duduknya kemudian salam. Ya, Aisyah. Nah, dikarenakan salat witir itu ya boleh dikerjakan dengan dia
dua kali salam ya, dua kali salam artinya rakaat kedua dia salam ditambah satu rakaat dia salam, atau dia sholat langsung tiga rakaat salam, tiga di satu salam dalam tiga rakaat, satu salam dalam tiga rakaat. Karena witir juga ada yang dikerjakan dengan 5 rakaat, ya, ada yang dikerjakan dengan 5 rakaat, ya, dikerjakan dengan 5 rakaat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ya melakukan tasyahudnya itu di akhir saja, di akhir saja, ya di rakaat kelima. Ada seperti itu Nabi mengatakan. Ada yang para ulama menjelaskan seperti itu. Ya, bagaimana dalam kitab yang lain, wa istahabu inna awtara bi khamsi alla yatsal tashhad illa bi khamsa. Disunahkan untuk witir dengan 5 rakaat. Akan tetapi jangan duduk ketika di tasyahud pertama, melainkan hanya pada di rakaat yang kelima saja. Artinya tasyahudnya itu dia di rakaat kelima saja. Ya. Siapa Mbak itu? Jadi di rakaat kelima baru tasyahud. Nah, ini memang banyak variasi, ada variatif tata cara sholat gitu. Ya udah beli aja gitu. Ya itu kalau udah habis langsung datang turun. Kalau misalkan ada yang 7 rakaat, ada yang 7 rakaat. Di sini kalau yang 7 rakaat, yaitu duduknya di mana? Duduk tasyahud pertama di mana? Saya pengen isi betul ya. Duduk terakhirnya itu di rakaat yang ke-6. Tasyahud dulu. Berapapun. Ya, di ke-6. Oh gitu. Tapi nggak boleh salam. Dia bangkit lagi. Kemudian tasyahud lagi di rakaat yang terakhir yang ke-7. Ya. Nah, ini ada memang pembahasan tentang masalah sholat witir ya. Jadi sholat witir itu ada yang dia 3 rakaat itu dengan tata cara rakaat kedua salam, kemudian ditambah dengan 1 rakaat. Ada yang misalkan 3 rakaat itu dia cuman sekali salam saja dan dilakukan pada akhir rakaat, ya di rakaat ketiga. Kalau yang 5 tadi apa? Bisa yang 5 rakaat ini dia tasyahud akhirnya itu di rakaat yang kelima kemudian salam. Jadi di rakaat ke-1, kedua, ketiga, keempat dia nggak ada tasyahud dan salam tidak ada. Yang ada itu dia lakukan di tasyahud dan juga salam di rakaat yang kelima. Nah, sekarang yang 7 dia tasyahud di rakaat keberapa? Di rakaat yang ke-6. Kemudian di rakaat yang ke-7 dia baru tasyahud lagi dan salam. Seperti itu ya. Ini pembahasannya kalau kita lihat memang para ulama menjelaskannya panjang. Ala kulli hal, yang jelas salat tahajud ini jangan kita sia-siakan dalam setiap hari kita. Ya, setiap malam kita jangan kita abaikan. Selanjutnya penjelasannya kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya an ayusalliya al-witru fil laila aksar min marrah wahidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat witir itu dilakukan dalam satu malam lebih daripada sekali. Ya, lebih daripada sekali. Artinya sholat witir itu dalam satu malam hanya sekali saja. Dan juga Nabi SAW beliau mengajar kepada putrinya, ya, pada putrinya beberapa kalimat kepada cucu ya. Kepada anak dari putrinya, ya istri Ali, ya Hasan tadi. Nabi mengajarkan kepada Hasan beberapa kalimat yang Hasan membacanya, doa tersebut dalam sholat witir. Ya. Dan ini seyogianya bagi seorang muslim itu untuk menghafalnya. Ya doa tadi ya, doa kunut. Ya dihafal. Kemudian juga Nabi SAW memberikan kabar, mengajarkan kepada kita bacaan yang ada dalam sholat witir. Yang ada dalam sholat witir. Ya, yang pertama apabila witirnya itu di witirnya itu 3 rakaat, yang pertama dia membaca rakaat pertama membaca Sabbih isma rabbikal a'la.
Rakaat kedua Qul ya kafirun. Rakaat ketiga Al-Ikhlas dan juga Al-Falaq. Dan setelah itu salam, ya. Wa ba'da ayusalima minal witir, dan sebelum dan setelah wa ba'da an yusallima minal witri kana yaqul subhanal malikul qudus. Dan setelah dia salam, maksudnya salam selesai dari salat witir, maka yang dibaca setelah salat witir itu apa? Subhana al-malikul qudus. Subhana al-malikul qudus. Itu yang dibaca. Baik, sekarang pelajaran yang bisa diambil dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi, bahwasanya yang pertama, Nabi ya melarang atau larangan untuk melakukan sholat witir itu lebih dari satu kali dalam satu malam. Ya, terlarang hukumnya melakukan witir dalam satu malam. Yang kedua, disunnahkan berdoa dalam sholat witir dengan apa yang memang datang dari Nabi. Nggak boleh kita asal-asalan membaca doa-doa, ya, di dalam sholat witir. Silakan ketika kita misalkan doa kunut, ya, tadi silakan, apakah doa kunut tadi yang disebutkan Nabi mengajarkan kepada Hasan, kemudian kita baca doa kunut yang lainnya, itu silakan. Kemudian yang berikutnya, disunahkan membaca surat dalam sholat witir itu surat Sabis Marobikal Ala yang pertama, ya, di rakaat pertama, di rakaat kedua Al-Kafirun, di rakaat ketiga itu Qul Huwallahu Ahad. Yang terakhir teman-teman, ya, yang terakhir disunahkan membaca Subhana Malikul Qudus, ya, Subhana Malikul Qudus setelah kita melakukan sholat witir sebanyak 3 kali, ya, sebanyak 3 kali. Waraf'us sauti fis salisa, dan di bacaan yang ketiga, ya, di bacaan Subhana Malikul Qudus yang ketiga itu suaranya diangkat sedikit. Ya, Subhana Malikul Qudus, Subhana Malikul Qudus. Kemudian yang terakhir Subhanal Malikul Qudus. Nah, itu diangkat ketiganya. Nah, seperti itu teman-teman. Inilah pelajaran-pelajaran penting yang semestinya seyogyanya seorang muslim itu memperhatikannya dalam kesehariannya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi pada esok hari, ya, tentang pembahasan sholat-sholat sunnah rawatib. Biidznillah taala kita akan bahas lagi. Barakallahu fikum jami'an teman-teman, semoga bermanfaat khususnya bagi saya, bisa menambahkan ilmu, dan juga semoga kita belajar ini bisa mengamalkan, ya. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari pada hari ini, ya. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan juga kesalahan dalam ucapan, mungkin bisa nanti, ya, teman-teman koreksi, bisa dengan di japri, ya, wapri, ada kalimat-kalimat yang salah atau yang tipu, yang kurang pas, bisa untuk diberitahukan kepada saya. Kemudian juga semoga, ya, kita diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Ya, dimanapun kita berada, Allah berikan kemudahan kita untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu agama. Karena, ya, semangat dalam menuntut ilmu agama ini merupakan perhiasan atau harta karun yang langka. Ya, harta karun yang langka. Allah berikan semangat kepada seseorang dalam menuntut ilmu itu adalah harta karun yang langka. Ya, kita saksikan banyak orang tapi semangat dalam menuntut ilmunya kurang. Tapi ini, ya, Allah berikan kepada kita kemudahan. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas dalam menuntut ilmu agama. Selanjutnya juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan semua urusan-urusan kita, baik urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Dan kita berharap semua apa yang kita lakukan dalam ibadah-ibadah kita ini menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di akhirat nanti, dan bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, itu surga Firdaus. Dan kita hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjaga kita, melindungi kita, keluarga kita, ya, orang tua kita dari mara bahaya, dari hal-hal yang bisa menyebabkan keburukan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua itu. Dan kita memohon kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita, ya, senantiasa menjaga kita, ya, dan juga memberikan kemudahan untuk kita, untuk anak-anak kita yang sedang belajar, ya, dan juga menjaga anak-anak kita yang sedang belajar dan menjadikan semua anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Saya cukupkan sampai situ teman-teman. Selamat beraktivitas dan semoga kita bisa ketemu lagi pada pertemuan esok hari setengah 6 ya sampai setengah 7 dalam pembahasan kitab, ya, pelajaran-pelajaran yang seharusnya seorang muslim mengetahuinya. Saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.